Ini dulu pernah ketemu Pak Dedi ini dulu di sekolah SMK 29. Kebetulan Pak Dedi ini jadi kepala sekolah. Tapi nggak lama setelah saya masuk sekolah tersebut, Pak Dedi ini akhirnya pindah. Ya. Itu awalan dari situ. Cuman kenapa bisa dekat dengan Pak Dedi ini sebenarnya ceritanya sih sedikit lucu ya Pak ya. Kenapa? Jadi awalnya saya kan orangnya pendiam dulu. Saya nggak mau istilahnya kalau saya bisa sesuatu saya nggak mau lebih mengumbarnya itu Pak. Ya. Tetapi kan akhirnya Pak Dedi mendapat informasi dari ibu saya waktu itu Pak ya. Mengenai kegiatan saya di luar sekolah. Dan Betul. dari situ ya awal mulanya sih Pak ya kedekatannya. Ya. Oke, terus boleh Adnan cerita apa selain perhatian saya terhadap prestasi kamu yang dulu, walaupun kamu tidak bilang, selalu ada cara informasi masuk ke saya dan saya mengapresiasi dan ya kalau anak sekarang sih istilahnya nge-endorse ya, saya endorse kamu sebagai sebuah, kita kan keluarga, itu saya bapaknya, kamu anaknya, bahwa prestasi kamu nggak main-main dan harus diteruskan gitu, karena sedikit sekali anak di negeri ini yang selama sekolah itu udah punya prestasi. Nah, kamu waktu itu saya tahu punya prestasi di bidang teknologi yang unik lagi. Tepatnya prestasi kamu waktu tahun 2011-2012, bahkan katanya tadi kamu bilang 2010, itu dalam bidang apa? Ada kaitannya dengan komputer, tapi lebih jelasnya kamu dulu jago bidang apa? Adnan, boleh cerita? Jadi intronya dulu ya Pak ya. Ya. Awalnya itu sebenarnya saya tuh demen main game sih Pak. Ya karena waktu itu kan jadi sebenarnya dari orang tua saya ini kalau ingin sesuatu apapun itu harus diusahakan sendiri. Ya. Tapi karena saya masih istilahnya ya zaman-zaman itu kan masih dari SMP Pak ya, tahun-tahun segitu saya. Dan saya itu kan gimana caranya saya bisa membeli komputer baru gitu kan untuk bermain game ya kan. Tapi bagaimana caranya supaya game ini bisa jalan di komputer saya walaupun tidak maksimal. Dan waktu itu saya nyari-nyari di internet, zaman-zaman itu kan masih awal-awal perkembangan internet. Iya. Nah, saya cari tahu caranya. Oh, ternyata ada metode untuk istilahnya menaikkan kecepatan komputer dari standar pabrik ini. Nah, ya, saya kan dulu nggak ngerti sama sekali ya, asal-asal coba aja, ternyata bisa. Tetapi karena saya waktu itu belum banyak pengalaman dan dasar dari cara-cara untuk melakukan hal tersebut itu tidak ada sama sekali, cuman asal lihat di internet, oh ternyata bisa dicoba dan itu akhirnya memakan korban komputer saya sendiri gitu kan. Iya biasa di teknologi gitu ya. Biasa. Terus? Ya karena ya menurut saya itu jadi ya mungkin ada korban, tapi itu menjadi pengalaman saya. Jadi dapat saya ilmu, belajar ya. dari situ, dapat ilmu. Menurut saya udahlah nggak apa-apa gitu kan. Ternyata sesuatu waktu itu saya kan kayak istilahnya ada beberapa menu settingan, saya coba menu yang paling maksimal gitu. Jadi dari pabrikan tuh sebenarnya ada settingan. Saya coba paling maksimal nih, saya pengen paling kenceng ya istilahnya kayak gitu Pak ya. Iya. Coba wah paling kenceng, tetapi ternyata untuk memenuhi kebutuhan tersebut ternyata tuh banyak variabel-variabel lain yang harus dipenuhi gitu Pak. Seperti pendinginannya dan segi supply dayanya kira-kira mencukupi atau tidak. Dari segi hardware tersebut kira-kira mampu atau tidak. Jadi ternyata dari situ saya mulai belajar banyak tuh Pak. Iya, saya ingat dulu kamu cerita pakai air segala ya Adnan ya. Cerita ya, kamu dulu. Saya sebenarnya demennya ngulik sih Pak. Jadinya saya penasaran, saya cari tahu terus. Dan ternyata variabel suhu ternyata mesti diturunkan nih kan untuk mencapai kecepatan lebih maksimal dan lebih stabil. Bagaimana caranya? Ya coba paling cepat itu mendinginkan itu sebenarnya ya istilahnya pakai air kan daripada kendaraan. Pembuangan panasnya lebih cepat gitu. Jadinya ya banyak percobaan ya dan banyak
korban-korban juga sebenarnya. Jadinya, tetapi kalau kita nggak pernah ngerusakin sih, ya, kita nggak pernah tahu. Betul. Sebenarnya maksimal sampai. Luar biasa. Jadi kamu tamat tahun 2015 ya. Kemudian kamu sempat kuliah, saya dengar di perguruan tinggi yang ada di Serpong ya. Universitas apa, Adnan? Iya betul Pak. Yang pertama tuh saya sempat masuk BUMN. Ini juga sebenarnya ya karena waktu itu ada surat rekomendasi juga, jadinya bisa masuk ke sana. Dan di sana saya ngambil computer engineering karena saya kan nemen komputer ya. Ya. Nemen komputer, ternyata sebenarnya nggak sesuai ekspektasi saya awalnya sebenarnya Pak. Jadi tapi di kampus ini sebenarnya bukannya saya cuman kayak masuk terus nggak bisa apa-apa, tapi nggak dapat apa-apa terus saya keluar aja gitu Pak. Cuman di kampus ini sebenarnya saya juga ya setelah saya bekerja ini akhirnya saya tahu gitu Pak, ternyata itu sebenarnya ada manfaatnya juga walaupun sebentar. Ya. Terus yang kedua? Awalnya sih sebenarnya ya gitu Pak. Yang kedua di kampus apa? Yang kedua IULI, Universitas International University License Indonesia. Oh, yang punya keluarga Habibie ya? Ya, itunya salah satunya boardnya itu dari Ilham Habibie. Oh, Ilham Habibie. Jurusan apa di situ kamu ambil? Di sana, ya saya ngambil Mechatronic Engineering. Oh, nah, bagaimana kemudian kamu sekarang bergabung di sebuah perusahaan startup dalam bidang apa? Power, mobil listrik, atau tepatnya di perusahaan apa yang sekarang kamu bekerja? Silakan. Sekarang ini saya coba buka website ini Pak. Silakan. Bisa di share screen ya Pak? Boleh. Share screen. Share screen ya. Ya, silakan. Oke. Ini perusahaannya sih Pak. Ini masih startup. Oh gitu. Jadinya kita ini perusahaan pembuat baterai pack Pak. Oh. Bukan pembuat baterai ya. Cuman istilahnya merangkai baterainya. Nah, ini produk yang kita lagi kembangkan untuk prototipe awalnya, produk skala paling kecil untuk di rumah. Ya, Powerwall. Dan yang sedang kamu rancang, kamu sebagai supervisor, sementara anak buahmu itu engineer alumni S1 ya dari perguruan tinggi terkenal di negeri. Iya betul Pak. Proyek apa yang sedang kamu garap, Adnan? Untuk sekarang sih kan di setiap produk yang kami punya ini sini Pak ada 3 macam untuk skala penyimpanan energinya. Ya. Dan ini sebenarnya ada properti juga Pak. Jadinya kita buat properti. Dengan istilahnya sumber tenaga yang dirancang itu ya sebelah kanan ya. Oh, bahkan solar cell juga pakai solar cell itu. Ya, pakai solar cell Pak. Oh. Jadi seperti ini Pak. Ini contohnya, contoh gambarnya. Jadi kita punya satu cluster gitu Pak ya. Itu mereka ini energinya mandiri ya. Mandiri gitu Pak. Ya, saya lihat. Tapi tidak secara ada PLN-nya juga. Cuman hanya sebagai backup aja saja Pak. Jadinya sumber daya utama tetap dari solar cell dan baterai tersebut ini. Dan di sini saya merancang untuk sistem IoT-nya Pak. IoT. Internet of Things-nya. Internet of Things. Luar. Itu kan produk-produk ini kan harus dipantau ya Pak ya? Iya. Ya, jadi kita bisa memantau pemakaian konsumsi energi. Betul. Terus kira-kira
dari segi kesehatan baterainya ini juga dikontrol. Ya. Dan kita bisa tahu kira-kira kita bisa tahu juga Pak. Jadi kira-kira pemakaian energi kita tuh hari ini berapa banyak pemakaiannya gitu. Jadinya itu sebenarnya main database besar ya kamu ya. Wah ya itu sudah main database besar itu Pak. Betul. Dan di sini sebenarnya yang saya rancang itu dari data yang sudah disimpan pemakaian energi gitu kan, pemakaian energi dan sebagainya macamnya itu, data itu diolah agar bisa memprediksi keuntungan gitu. Bahkan sampai udah untuk company jadi keuntungan ya? Iya kan, soalnya gini Pak, soalnya sebenarnya kan kalau misalnya kita beli rumah dengan sudah package seperti sudah satu set ini Pak, sebenarnya kita tidak memikirkan namanya istilahnya listrik ya? Ya listrik, dan kita tidak memikirkan investment dari produk tersebut Pak. Tetapi kan ini kan berarti kan kalau untuk di-deploy di perumahan yang istilahnya orang-orangnya sudah ditinggal dan mereka mempunyai rumah tersebut, kalau mereka membeli produk tersebut ini kan akan memikirkan investmentnya Pak, kira-kira berapa persen penghematan dari penyerapan energi matahari dan penyimpanan energi tersebut. Jadi dengan data yang saya olah tersebut diharapkan bisa memberitahu kira-kira kapan customer tersebut misalnya dengan dengan biaya yang mereka keluarkan, kira-kira kapan biaya tersebut kembali ke nol gitu Pak. Sebelum menjadi plus kan. Sebelum untung nanti kemudian. Ya, tetapi selain itu, kenapa saya rancang data tersebut bisa diolah dan kira-kira saya bulan depan tuh atau hari besok atau seminggu ke depan kira-kira itu saya pemakaian energinya bagaimana gitu ya. Dengan data tersebut kan berarti kan kita bisa mengira-kira wah saya ini boros apa hemat itu. Karena kita sendiri di Indonesia ini sebenarnya belum sadar terhadap energi Pak, pemakaian energi. Betul. Kita tuh masih apapun ya sembarangan istilah menggunakan energi, kayak misalnya kita pakai kendaraan mobil aja sebenarnya macet-macetan itu kan sebagai pembuangan energi terbesar ya Pak ya, karena pemborosan banget itu. Sebenarnya seharusnya bisa berjalan, harusnya isi full bisa berjalan dari sini ke Bandung istilahnya. Benar. Karena ini nyata nggak bisa sampai sana gitu. Nggak bisa. Dengan jarak ya. Luar biasa. Nah ini sudah berapa tahun kamu di Baran Energi? Dari Baran Energi ini sebenarnya saya udah dari akhir 2018. Saya join di sana itu perusahaannya masih terhitung baru beberapa bulan. Jadi saya turut membangun ya itu dari nol ini ya. Luar biasa. Posisi kamu sekarang sebagai supervisor di Baran? Ya bisa dibilang saya sebagai untuk supervisor untuk bagian ininya sih Pak, penanggung jawabnya sih Pak. Pada unit kegiatan unit kerja di situ ya, salah satu unitnya ya? Ya. Luar biasa Adnan. Tapi jam terbang kamu sejak SMP yang suka ngulik komputer walau sampai memakan korban, akibatnya skill kamu terhadap